Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha ma zakkaha, wa qad khaba ma dassaha. Artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 1 dan 2. Dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan matahari yang senantiasa bersinar, baik saat terbenam maupun terbit, karena matahari adalah ciptaan Allah yang agung. Allah bersumpah dengan cahaya dan waktu duhanya, yaitu waktu terbitnya matahari saat cahayanya sempurna, karena itu adalah pembangkit kehidupan makhluk hidup. Allah juga bersumpah dengan rembulan yang bersinar ketika muncul saat matahari terbenam, khususnya di malam-malam purnama, yaitu malam ke-16 setelah terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Sumpah dengan cahaya ini semuanya adalah waktu malam. Arti ayat 3 dan 4, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita. Quran Surah Asy-Syams ayat 3 dan 4. Allah bersumpah dengan waktu siang ketika disinari oleh matahari. Kesempurnaan waktu siang merupakan kesempurnaan cahaya matahari. Allah bersumpah dengan waktu malam ketika cahaya matahari tertutupi dengan kegelapannya. Cahaya itu hilang dan matahari pun terbenam, serta separuh bumi menjadi gelap. Matahari itu pun terbit kembali di paruh bumi yang lain. Pergantian siang dan malam ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah bintang. Bantahan juga terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa alam ini mempunyai dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan, karena Tuhan tidak akan hilang dan berubah keadaannya. Setelah menunjukkan keagungan benda-benda alam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat terjadinya. Ayat 5 dan 6. Artinya, demi langit serta binaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 5 dan 6. Allah bersumpah dengan langit dan Allah yang membangunnya dengan bintang-bintang, seakan-akan setiap bintang merupakan tembok di atap atau kubah yang menyelimuti bumi dan penghuninya. Allah juga bersumpah dengan bumi yang merupakan planet tempat kehidupan manusia yang dibentangkan dari segala sisi dan dipersiapkan untuk para penghuninya. Ayat 7 dan 8. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. Allah bersumpah dengan jiwa manusia yang diciptakan seimbang berdasarkan fitrah yang kuat. Keseimbangan tersebut adalah dengan memberinya kekuatan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mengatur badan, yaitu indera zahir dan batin, dan kekuatan alami, yaitu menyeimbangkan tulang-tulangnya dan menambahkan dengan kemampuan dan kekuatan yang tampak dan tidak, serta menentukan fungsi bagi setiap anggota tubuh. Maka
Dia yang mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Maksudnya, lantas dia yang menjelaskan kepadanya jalan kezaliman dan ketakwaan, serta memberinya petunjuk kepada takdirnya. Ayat 9 dan 10. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya atau jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Orang yang menyucikan, mendidik, dan meningkatkan dirinya dengan ketakwaan dan amal soleh, sungguh telah berhasil mendapatkan segala yang dia minta dan inginkan. Sungguh merugi orang yang menyesatkan dan membiarkan dirinya, tidak mendidiknya, dan tidak menggunakannya dalam beribadah dan beramal soleh. Ini adalah jawaban dari qasam yang ada di permulaan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surah Ali Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itu ialah ulul albab. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qul innallaha lamma qadal haqqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahu Bukhari. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma ma a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma ma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ayat 1, 2, dan 3 artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Quran Surah Al-Lail ayat 1-3. Allah bersumpah dengan malam ketika gelapnya menutupi setiap benda yang bercahaya. Allah juga bersumpah dengan siang ketika terang benderang karena lenyapnya kegelapan malam. Selain itu, juga bersumpah dengan Zat yang Maha Kuasa dan Maha Agung yang menciptakan laki-laki dan perempuan dari segala jenis, manusia dan lainnya. Ayat 4 artinya, sungguh usahamu memang beraneka macam. Quran Surah Al-Lail ayat 4. Inilah objek yang disumpahi. Ini merupakan jawaban dari qasam atau sumpah. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan semua hamba itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang melakukan perbuatan baik, ada pula yang melakukan perbuatan buruk. Sebagian perbuatan itu sesat dan sebagiannya benar. Sebagian perbuatan itu menyebabkan pelakunya masuk surga dan sebagian yang lain menyebabkan masuk neraka. Ayat 5, 6, dan 7 artinya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Quran Surah Al-Lail ayat 5-7. Adapun orang yang mencurahkan hartanya dalam kebaikan dan menghindari larangan-larangan Allah serta membenarkan janji Allah sebagai ganti dari keimanan dan kebaikannya, kami akan memudahkan baginya segala hal yang dibebankan kepadanya. Kami juga akan menyiapkan langkah mudah yang akan mengantarkannya ke dalam kebaikan dan memudahkan baginya untuk berinfak di jalan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 8, 9, 10, dan 11 artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran Surah Al-Lail ayat 8-11. Barang siapa yang kikir atas hartanya, tidak mendermakannya di jalan kebaikan, mencukupkan diri dengan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat, tidak menginginkan pahala dari Allah dan mendustakan balasan di akhirat, kami akan menyiapkan sesuatu yang sulit dan jalan susah yang tidak akan menghasilkan apa-apa, melainkan kejelekan, sehingga dia sangat sulit untuk melakukan dan tidak mampu melakukannya sampai dia masuk ke dalam neraka. Harta yang enggan dia sedekahkan tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya jika dia telah masuk ke neraka jahanam. Perlu diperhatikan, pada dasarnya memberi kemudahan dan kabar gembira adalah memberi sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, jika dalam sebuah kalimat disebutkan kebaikan dan kejelekan, kemudahan dan kabar gembira itu ada
dalam dua-duanya.